Assalamualaikum sahabat PHR di udara dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Reborn. Di belahan Nusantara ini banyak sekali kisah yang beragam. Berbagai budaya, tradisi dan suku, tetapi meskipun berbeda, kita tetap satu. Ada begitu banyak hal yang menarik ketika berbicara tentang suku Dayak. Utamanya adalah tentang pesona kecantikan perempuan suku Dayak. Selain itu, mitos dan segudang cerita yang kerap dikaitkan dengan sosoknya. Dayak adalah suku yang berada di Pulau Kalimantan. Kisah hari ini saya akan menceritakan misteri tentang perempuan suku Dayak yang bisa menghilangkan alat vital pria karena disakiti maupun dipermainkan. Hal ini tidak banyak diketahui oleh pria dari luar Kalimantan, khususnya seorang perantau. Kita mesti mawas diri di daerah orang lain. Kisah ini benar adanya dan pernah terjadi. Sebagai pelajaran dan peringatan agar tidak menyakiti perempuan Dayak, juga berlaku untuk perempuan di seluruh dunia. Kita mesti menghargai setiap adat istiadat yang ada di setiap daerah. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kisah ini ditulis oleh Jemi Haryanto. Budi seorang pekerja lepas di sebuah pabrik dengan penghasilan pas-pasan. Meskipun masih bujangan, kebutuhan hidup yang dia perlukan cukup besar. Mengingat dirinya mempunyai tanggung jawab terhadap 4 orang adiknya yang masih sekolah. Ayahnya telah meninggal dunia, sedangkan ibunya menjadi buruh cuci. Maka ketika ada tawaran bekerja di daerah dengan gaji lumayan tinggi, dirinya tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. 4 tahun dia bekerja di sebuah desa kecil di pedalaman, rumah yang tergadai sewaktu ayahnya sakit, dapat mereka tebus kembali. Budi merasa betah bekerja sebagai kenek logging truk, yaitu truk pengangkut batangan kayu log dari dalam hutan. Hasilnya lumayan, jauh berbeda bila dibandingkan ketika bekerja sebagai buruh pabrik. Ketika perusahaan membuka areal baru di pedalaman, dia termasuk salah satu karyawan yang dengan sukarela pindah ke sana. Menurut perhitungannya, areal baru penebangan tentu kayunya masih cukup banyak, sehingga hasilnya diperoleh pasti juga cukup besar. Selain itu, jarak antara tempat penebangan dengan tempat penampungan kayu masih sangat dekat. Minimal 12 rit sehari bisa dia angkut bersama supir. Dengan demikian, penghasilan akan berlipat ganda. Budi termasuk anak muda yang pandai bergaul. Buktinya tidak lama tinggal di Kem Baru, ia telah banyak kenal sesama anak muda penduduk setempat. Salah satunya adalah Dayu, seorang gadis Dayak yang sangat cantik dengan kulit khas berwarna putih. Dayu memang begitu menggoda, karena itu tidak perlu berlama-lama pacaran. Mereka memutuskan untuk segera menikah. Lamaran dilakukan oleh manajer camp yang mewakili keluarganya yang tidak dapat hadir. Maklumlah ibunya sudah terlalu tua untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Sedangkan adik-adiknya semuanya sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Seperti kebiasaan adat penduduk setempat pada waktu itu, dia harus menyediakan binatang-binatang ternak seperti ayam dan babi, juga peralatan dapur sebagai mas kawin. Pesta pernikahan cukup meriah, walaupun sangat sederhana menurut ukuran penduduk setempat pada umumnya. Budi sangat bahagia dapat menyunting gadis Dayak yang memang sudah menjadi incaran banyak pemuda di kampungnya. Setelah menikahi Dayu, dia menghabiskan waktu dengan bermesraan dari pagi sampai sore. Dirinya bekerja mengangkut kayu dari hutan ke log farm, tempat penumpukan kayu. Dan malam harinya,
dia habiskan waktu bersama Dayu. Sebagai lelaki muda, dia banyak berpengalaman dengan gadis-gadis. Tapi bila dibandingkan dengan Dayu, dia bukanlah tandingannya. Dayu sangat luar biasa. Kalau saja dia tidak rajin minum air pasak bumi, mungkin Budi sudah terkapar lemas setiap pagi. Hampir setiap malam mereka selalu bercinta. Waktu berputar begitu cepat. Tidak terasa 5 tahun dia menikah dengan Dayu, tetapi sampai saat itu mereka belum dikaruniai momongan. Namun mereka tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Mereka menikmati saja hari-hari yang ada, sampai akhirnya datang malapetaka itu. Pada suatu hari, datang sepucuk surat dari tempat asalnya. Persis dari ibunya. Tentu saja yang menulis bukan ibunya, tetapi salah satu adiknya yang masih tinggal bersamanya. Sebab adiknya yang lain sudah berkeluarga dan tinggal di kabupaten lain. Surat itu isinya meminta agar Budi segera pulang. Dia akan dinikahkan dengan gadis pilihan ibunya dengan maksud agar dapat mempunyai keturunan. Sudah hampir 6 tahun kau menikah dengan gadis Dayak itu, tapi sampai sekarang dia belum memberimu keturunan. Sedangkan ibu sangat ingin untuk menimang cucu darimu. Isi surat itu. Budi bingung setelah membaca surat itu. Ada perang batin yang begitu dahsyat berkecamuk dalam dadanya. Di satu sisi dia sangat mencintai Dayu, dan di sisi lain dia juga sangat sayang serta hormat kepada ibunya. Dia tidak mampu memilih. Itulah sebabnya dia meminta pendapat manajer camp. Tidak semudah membalikan telapak tangan untuk mengambil keputusan dalam kasusmu ini. Yang saya herankan, mengapa ibumu begitu mudah membuat keputusan untuk mengawinkan kamu dengan gadis pilihannya? Bagaimana seandainya hal seperti itu menimpa dia pada waktu mudanya, kata Pak Anwar. Tapi saya sangat mencintai ibu saya, Pak. Tetapi juga saya mencintai Dayu. Ibu sangat dekat dengan saya, walau anaknya banyak, tetapi saya yang menjadi anak kebanggaannya. Tetapi seharusnya ibu mengajak saya kompromi dulu sebelum mengambil keputusan. Itu yang saya sesalkan, ucap Budi. Dayu tahu tentang ini? Tanya Pak Anwar. Belum, Pak. Saya tidak mempunyai keberanian untuk berterus terang kepadanya, jawab Budi. Tidak ada perempuan yang mau dimadu, apalagi dicerai. Sebaiknya Dayu jangan sampai tahu dulu, pinta Pak Anwar. Lalu apakah saya tidak usah pulang? Tanya Budi. Pulanglah, kau harus menjadi anak yang berbakti. Berilah ibumu pengertian. Yang menentukan kita punya anak atau tidak itu adalah Tuhan. Kapan kita punya anak, rezeki kita, bahkan ajal kita, hanya Tuhan yang berhak menentukan. Pak Anwar sambil berpikir sejenak. Banyak alasan, Bud. Bilang saja ada keluarga yang sakit, meninggal, menikah, atau apa saja, ucap Pak Anwar. Kalau dia mau ikut, tanya Budi lagi. Bilang saja kamu tidak punya biaya. Lagi pula kamu harus buru-buru sebab cutimu hanya beberapa hari, ucap Pak Anwar. Baiklah Pak, saya akan mencobanya, ucap Budi mantap. Budi meninggalkan ruangan Pak Anwar dengan masih diliputi berbagai persoalan. Sore harinya ketika sampai di kamar, Dayu menangkap kemurungan di wajahnya. Kegundahannya tidak dapat disembunyikan. Sepertinya ada masalah. Ada apa, Bang? Tanya Dayu lembut. Aku dapat surat dari ibu, jawab Budi singkat. Dayu mengeritkan keningnya. Loh, kan cuma surat. Kenapa abang bersedih? Tanya Dayu. Isinya cuma meminta pulang karena ada yang sakit. Tapi aku tidak punya uang, ucap Budi yang mulai dengan alasannya. Apakah simpanan kita tidak cukup? Tanya Dayu ingin memastikan.
Cukup kalau hanya untuk aku sendiri, jawab Budi. Kalau begitu, abang pulang sendiri saja, kata Dayu, yang tentu saja pernyataan itu membuat batinnya lega. Namun di luar dugaan, ternyata Dayu menaruh curiga dan menangkap sesuatu yang tak beres. Begitu Budi berangkat, Dayu membawa surat itu ke Pak Anwar. Pak, bisa bantu aku membacakan surat ini? Kira-kira isinya apa, Pak? Tanya Dayu sembari menyodorkan surat itu. Baca saja, kamu kan bisa membaca, jawab Pak Anwar. Saya bisa membacanya, tetapi tidak mengerti maksudnya, jawab Dayu. Mengapa? Tanya Pak Anwar. Tidak tahu bahasanya karena menggunakan bahasa Jawa, jawab Dayu. Pak Anwar pura-pura membaca, kemudian dia mengatakan kepada Dayu bahwa ada keluarga Budi yang sedang sakit. Suamimu disuruh pulang karena ada yang sakit. Begitu bohong Pak Anwar. Dayu rupanya tidak puas dengan jawaban Pak Anwar, kemudian dia meminta tolong kepada salah seorang karyawan yang lain. Entah siapa sampai sekarang Budi pun tidak tahu. Disitulah Dayu tahu kalau suaminya akan dikawinkan dengan perempuan lain karena Dayu dianggap tidak mampu memberikan keturunan. Dayu pun tergolong wanita yang pandai bersandiwara. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda cemburu. Keberangkatan Budi diantar dengan senyum manisnya. Perlu juga disampaikan bahwa malam sebelum keberangkatan, mereka bercinta hampir sepanjang malam. Dan Dayu menunjukkan gairah yang luar biasa. Setiba di kota kabupaten kawasan itu, dia baru mengetahui kalau alat kelaminnya lenyap. Waktu itu dia berada di kamar kecil dan membuka celananya. Dia tidak melihat alat kelaminnya itu. Terang saja dia sangat panik. Agar cepat sampai, dia memilih menyewa ojek daripada naik bis lagi menuju rumahnya. Begitu tiba di rumah, dia langsung menubruk ibunya sambil meraung menangis di pangkuannya. Kamu kenapa, Nak? Baru datang langsung menangis? Tanya ibunya sambil mengelus-ngelus rambut kepalanya. Kelamin saya hilang, Bu, jawab Budi seperti anak kecil. Karena sang ibu tidak percaya, seperti anak kecil Budi segera membuka celananya di depan sang ibu. Setelah melihat itu, sang ibu menjadi seperti orang linglung, heran bercampur bingung, dan menyarankan agar Budi segera pergi ke orang pintar. Budi pun menurutinya. Namun entah sudah berapa orang pintar di daerah itu yang ia datangi, tetapi tidak ada satupun yang dapat memberikan solusi yang memuaskan. Akhirnya dia pergi ke suatu daerah, persisnya ke rumah mantan kepala kantor sebuah perusahaan swasta. Beliau orang Dayak yang sangat berpengaruh dalam hal-hal seperti itu. Setelah berbasa-basi sebentar, Budi yang juga didampingi seorang teman menyampaikan maksudnya. Dia menceritakan sedikit gambaran mengapa dia pulang. Mendengar ceritanya, Pak Stepanus orang pintar itu tertawa lebar. Kamu adalah orang kedua yang datang ke sini, yang sebelumnya juga sama masalahnya denganmu. Tapi sudah lama sekali. Saya harap kamu jangan khawatir, kata Pak Stepanus. Jangan khawatir bagaimana, Pak? Ini serius, sergah Budi menangis seperti anak kecil. Begini, apakah kamu berniat menceraikan Dayu? Tanya Pak Stepanus. Tidak. Saya tidak mungkin menceraikan Dayu. Saya sangat mencintainya, Pak, jawab Budi tegas. Kalau begitu cepatlah kembali ke camp, kamu akan mendapatkan kembali alat kelaminmu yang hilang, ucap lelaki bertato itu. Apakah betul, Pak? Budi penasaran. Saya jamin 100%, tegas Pak Stepanus. Tidak ada jalan lain kecuali Budi memang harus segera kembali ke daerah tempat dia bekerja. Menyadari keadaan yang dia alami, sampai dia kembali ke tempat kerja,
tidak ada pembicaraan mengenai pernikahan yang diinginkan oleh ibunya. Singkat cerita, dia telah tiba kembali di tempat dia bekerja. Sesampai di sana, ternyata istrinya tidak ada di baraknya. Dia pulang ke kampungnya, yang memang tidak begitu jauh dari camp. Dia pun segera menyusul ke sana. Dayu memang pemain watak yang sempurna. Setiba di rumah mertua, Budi disambut istrinya dengan hangat. Inilah yang membuatnya tidak bisa melupakannya. "Bang, ketinggalan sesuatu ya?" tanyanya manja. "Aku sangat khawatir, Dayu," jawab Budi sambil memeluknya dengan gemas. "Tidak usah khawatir, punya abang tersimpan rapi, ada di sini," kata Dayu sambil menunjukkan toples berisi sesuatu. Betapa terkejutnya Budi. Sulit dipercaya, ternyata isi toples itu adalah alat kelaminnya yang tampak teronggok tak berdaya. Dengan santai Dayu mengambil barang itu, lalu menempelkannya di tempatnya, tentunya dengan membaca mantra-mantra. Ajaib, mengherankan, dan tidak masuk akal. Dan entah kata apa lagi yang dapat Budi ucapkan. Tetapi itulah kenyataannya. Entah ilmu apa yang telah digunakan oleh Dayu untuk melakukan tindakan yang sangat ajaib itu. Hingga kini Budi tak mengetahuinya. Namun yang pasti, hal seperti itu kerap terjadi dan dilakukan oleh suku Dayak di tempat dia bekerja. Akan terasa menyakitkan, bahkan membawa kematian, jika seseorang benar-benar meninggalkan wanita yang sudah dikawininya. Untunglah Budi sangat mencintai Dayu dan tak berniat meninggalkannya begitu saja. Jika tidak, mungkin dia akan mengalami sakit yang luar biasa dan membusuk, bahkan membawa kematian baginya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.